Jangan malu, jangan ragu untuk bertani. Bertani itu mengasihkan. Yang jelas yang satu kita tekun pertama, kedua kita tahu tekniknya. Itu. Jadi kita tekun, kita tahu tekniknya cara bertani itu, insya Allah hasil itu akan mengikuti. Tapi kalau kita bertani itu cuma istilahnya asal-asalan, ya jangan berharap hasilnya akan maksimal. Nama lengkap saya Indarjo Gunawan, alamat di Desa Gibang, Dusun 6, dusunnya namanya Dusun Mulyosari, Desa Gibang, Kecamatan Metro Gibang, Kabupaten Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat tani semuanya. Kali ini kita mereview kegiatan Om Iin yang ada di Gibang, Metro Gibang, Lampung Timur ya. Di sini ada tanaman jagung, walaupun cuaca panas tapi kelihatan subur banget ya. Nanti kita tanya-tanya langsung kuncinya apa, kok bisa punya tanaman sebagus ini padahal di musim kemarau ini. Dan ini yang cukup unik lagi, tanaman ini ada di belakang rumah. Yuk kita langsung ngobrol sama beliau. Let's go. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini kegiatannya apa Pak siang ini Pak? Ini aku lagi nyiangi ini tanaman jagung saya yang kebetulan ini usianya sudah 1 bulan lebih sedikit. 1 bulan Pak ya? Iya. Nah ini kan aku tadi lewat di ladang Pak. Betul. Ya tanaman jagung banyak yang layu ngelinting. Ya ini kok tanaman sampai nggak ada yang ngelinting sama sekali Pak. Oh iya. Jadi saya pakai pupuk khusus. Pupuk khusus dia jenisnya POC, pupuk organik cair. Nah itu saya pakai 2 jenis pupuk, yang satu Nira, yang satu lagi KSM. Kedua pupuk ini saya mix, saya semprotkan yang hasilnya ini. Jadi setiap tanam saya pakainya 2 pupuk itu. 2 pupuk itu, iya, cuman itu untuk pendampingnya ya, selain pupuk tabur ya. Iya. Selain pupuk tabur saya juga pakai pupuk POC, 2 jenisnya itu KSM dan Nira. Itu. Jadi tanaman saya tetap segar walaupun panas terik. Terus selain yang ada di sini ada lain di tempat lain? Oh ada di ini, kebetulan saya ada di 2 lokasi, total 1/4 hektar lebih, setengah kurang, jadi 1/4 hektar lebih dari 2 lokasi. Itu yang satu lokasi satunya kelihatan dari sini. Terus untuk pupuk tadi Pak, Nira sama apa Pak? Nira sama KSM. Nira sama KSM itu diaplikasikan di usia berapa Pak? Mulai dari usia 10 hari setelah tanam, terus usia 25 hari sampai dengan 30 hari, terus kembali saya aplikasikan lagi nanti di usia 45 sampai 50 hari. Itu kalau kita mau keempatnya itu di usia 60 sampai 65 hari. Pada saat, jadi kedua pupuk ini bisa digunakan pada saat vegetatif maupun generatif. Gitu. Ini kan musim, bisa dikatakan musim kemarau ini betul, Pak ya, tetap betul. seger. Kalau misalkan diaplikasikan di musim hujan atau rendengan, bagus nggak? Bagus, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi Mas. Jadi kalau kita menggunakan kedua pupuk ini, tanaman kita itu lebih tahan panas. Contohnya ini, lebih tahan panas. Nanti bisa dilihat yang di belakang itu juga sama. Dia lebih tahan panas. Jadi tidak gampang layu. 1 bulan tidak hujan, tanaman kita masih tetap bisa bertahan. Terus batangnya besar-besar Pak ya? Betul, betul. Seperti itu. Gimana hasilnya setelah menggunakan pupuk ini? Dulu sebelum saya menggunakan kedua pupuk ini, lahan saya ini cuma dapat 14 kuintal atau kurang lebihnya sekitar 1,5 ton. Tapi kemarin alhamdulillah kita sudah mencapai 2 ton lebih. Dalam 1/4 hektar? Dalam 1/4 hektarnya 2 ton lebih, hampir 3 ton. Untuk di belakang rumah. Nama lengkap saya Indarjo Gunawan, alamat di Desa Gibang, Dusun 6, dusunnya namanya Dusun Mulyosari, Desa Gibang, Kecamatan Metro Gibang, Kabupaten Lampung Timur. Di dunia pertanian saya termasuk baru belajar, jadi baru sekitar 3 musim ini. Nah, kebetulan saya melihat kawan-kawan atau petani-petani yang lain kayaknya kok asik di dunia pertanian ini. Saya coba untuk bertani. Lahan yang ada di belakang rumah saya ini kurang lebih 1/4 hektar, 1/4 hektar lebih sedikit lah. Saya tanami jagung Mas. Nah kebetulan saya mengenal produk-produk ini, kebetulan
saya menggunakan Mira dan KSN, dan alhamdulillah hasilnya setelah 3 musim ini hasilnya cukup lumayan dan cukup signifikan. Oke. Nah, untuk tanaman sementara ini jagung ya Pak ya? Jagung, dulu pernah waktu buka lahan pertama itu saya tanami singkong, itu pernah. Itu dulu saya tanami singkong, saya dapat buka pertama itu 8 ton lebih. 8 ton, lahan seperempat? Seperempat itu, 8 ton lebih itu saya dapat. Padahal masih pemula ini Pak? Masih pemula, saya masih pemula. Cuman saya juga banyak belajar dan banyak bertanya-tanya dengan kawan-kawan yang lain. Terus saya aplikasikan sendiri. Ya alhamdulillah hasilnya sampai sekarang. Bahkan kawan-kawan yang dulu saya tanya sekarang banyak tanya juga sama saya. Cara pengaplikasiannya seperti apa, terus penggunaan pupuknya bagaimana. Gitu. Kok jenengan katakan pemula Pak? Ya sebelum terjun di pertanian, untuk kegiatan jenengan apa? Kebetulan saya kan di media Mas. Kebetulan saya di media. Banyak beraktivitas di luar lah. Dan selain di dunia pertanian, saya juga hobi jenis bunga aglonema nih Mas. Oh, iya. Ini hasil aglonema saya. Ini ya saya aplikasikan dengan pupuk ini dan hasilnya alhamdulillah. Cuman kalau aglonema ini dia tidak mau pakai dosis yang terlalu tinggi Mas. Dosisnya rendah. Dia pemakaiannya untuk 16 liter air itu hanya 1 pupuk ini aja. Oh iya. Untuk aglonema. Diaplikasikan pagi atau sore Pak? Pagi bisa, sore bisa. Itu. Terus kalau untuk aglonema ini cepat beranak atau gimana Pak? Atau pertumbuhannya cepat? Dia pertumbuhannya cepat, terus anakannya juga cepat, lebih banyak. Itu contohnya itu di pot itu Mas. Oke. Terus ini Pak, kalau untuk di dunia pertanian ini rata-rata orang yang maaf ngomong sudah berumur Pak ya. Kok sekarang ini jarang untuk petani muda Pak? Mungkin ada pesan-pesan dari jenengan Pak untuk para pemuda ini? Oh iya. Supaya mau bertani lah istilahnya gitu. Untuk kalangan muda jangan malu, jangan ragu untuk bertani. Bertani itu mengasihkan. Yang jelas yang satu kita tekun pertama, kedua kita tahu tekniknya. Itu. Jadi kita tekun, kita tahu tekniknya cara bertani itu, insya Allah hasil itu akan mengikuti. Tapi kalau kita bertani itu cuma istilahnya asal-asalan, ya jangan berharap hasilnya akan maksimal. Untuk untuk kalau lahan saya 1,4 hektar itu jelas modal saya tanam itu sekitar 3,5 sampai 4 juta. Itu mulai dari 0 sampai saya panen. Modal segitu dari mulai awal tanam sampai saya panen itu kisaran 3,5 sampai 4 juta modal. Itu penghasilan saya juga segitu. Bahkan bisa lebih. Jadi kalau modal kita 4 juta pasti pendapatan kita 4 juta, bahkan bisa lebih. Itu yang sudah saya alami. Ya. Yang sudah saya alami. Jadi kalau modal kita 4 juta, penghasilan kita juga 4 juta. Itu udah bersih, udah dipotong ini dan itu semua. Ini kan banyak pemuda yang lulus sekolah itu kan mau kerja bingung Pak. Ada yang mau cari modal, kadang-kadang ada ladangnya bapaknya itu disewakan atau digadekan terus untuk modal ke luar negeri. Ini menurut jenengan suatu tindakan yang pas atau enggak? Misalkan lahan itu digadekan dia untuk ke luar negeri, dia yang jelas untuk cari penghasilan yang lebih besar. Iya. Tapi perlu diingat, pada saat dia sudah dapat penghasilan dari luar negeri, ya dikembalikan. Artinya lahan itu ditebus kembali. Karena apa? Lahan itu nanti kan nggak mungkin dia mau bekerja di luar negeri terus menerus. Iya. Pasti ada sekian tahun atau semakin tua kan dia nggak bisa ke sana lagi. Nah itulah pada saat dia kembali itu manfaatkan lahan itu untuk bertani. Yang jelas tani itu tidak akan ada habisnya. Kalau kita serius, apapun tanamannya pasti akan menghasilkan. Yang jelas untuk pertanian ini menjanjikan Pak ya? Menjanjikan, sangat menjanjikan. Kalau kawan-kawan di kota, tanaman yang mudah diurus, istilahnya jenis sayuran lah. Jenis sayuran mungkin cabai itu bisa, artinya bisa kita sambi, atau tanaman sayuran yang lain, misalkan cesim itu bisa. Lahan itu kalau bisa kita manfaatkan, jangan sampai ada lahan kosong. Atau mungkin tanaman buah-buahan bisa kalau yang lahan-lahannya sempit. Tapi ya kalau saya rekomendasikan lebih ke tanaman sayuran. Seperti kayak hidroponik ya, gitu ya? Bisa. Nah, kalau untuk produk ini untuk hidroponik bisa Pak? Bisa. Bisa ya? Jadi produk ini bisa untuk semua jenis tanaman dan bisa untuk di semua lahan, kondisi lahan terbuka maupun dia di dalam ruangan. Itu atau hidroponik bisa.
produk ini. Nanti bagi teman-teman yang mau cari produk ini ya, nah ini nanti bisa cek di deskripsi ya teman-teman ya. Nanti bisa kita arahkan langsung ke beliau. Yang jelas untuk produknya ini asli original, sudah terbukti, sudah diaplikasikan langsung ya Pak ya. Ya. Sukses banget. Ya. Nah, tadi kan pesan-pesannya untuk pemuda Pak. Sekarang mohon silakan untuk pesan-pesan untuk para orang yang baru pensiun Pak. Ini misalnya mau pensiun, mau kegiatan apa gitu Pak, Ya. untuk mengisi luang dan menghasilkan. Jadi kalau untuk para bapak-bapak pensiunan, yang jelas apapun dari pensiunan ke pemerintahan, BUMN maupun dari swasta, ini kadang kebingungan untuk mencari pekerjaan. Jadi kalau biasa bekerja, kalau dia nganggur jelas nggak enak. Kalau dia punya lahan, ya itu tadi, kita manfaatkan lahan kita. Kalau memang dia nggak punya lahan, misalkan bisa nyewa, kita sewa. Kalau nggak itu kurang hobi atau kurang nyaman di dunia pertanian, bisa juga berdagang. Jadi kalau bisa jangan sampai kita itu nganggur. Jadi biasanya kalau orang nganggur itu kan bosan, bosan gitu. Nah, tapi kalau saya jujur, kalau saya lebih hobi ke dunia pertaniannya, karena kita mendapatkan banyak pengalaman, banyak kawan, banyak tempat untuk kita sharing. Itu kalau dunia pertanian, kalau saya sudah menjalani, jadi lebih asik. Bisa berinteraksi dengan alam ya Pak. Betul.